Halo teman-teman, selamat datang di tutorial singkat Gapka. Kali ini saya mendapatkan pertanyaan dari Sakazaki Ismail. Bang, bikin cara atasi game Steam yang filenya missing atau hilang bang. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, saya akan coba menjawabnya. Oke, di Steam mari kita pergi ke Store. Di sini misalnya adalah Wih. Cara mendapatkan game di Steam ini memang cukup mudah ya. Kita hanya cari, lalu tinggal play game. Lalu dia akan meminta untuk menginstal. Ya, pada umumnya kalau kita sudah menemukan gamenya, langsung kita install aja. Seperti tutorial install game di video saya sebelumnya. Tapi, pernahkah teman-teman sesekali itu cek dahulu? Misalnya kalian ingin install game Week ini. Cobalah kalian lihat ke bawah, di mana ada namanya sistem yang dibutuhkan. Di sini ada minimum sama recommend. Nah, minimum itu adalah komputer kita itu kalau mau install game ini, paling nggak harus 64 bit, minimal Windows 10. Intelnya harus Core i7 yang 2,60 GHz dengan kapasitas RAM 8 GB dan grafiknya kalian bisa baca sendiri. Meskipun penyimpanan yang dibutuhkan game ini hanya sebesar 2 GB ya, dan direkomendasikan ini adalah 64 bit. Jadi baiknya kalian harus memiliki sistem 64 bit juga sebelum kalian install game ini. Buat teman-teman yang belum tahu, kalian bisa cek di sini. Kalian pergi ke folder, lalu pada bagian di PC klik kanan. Ya, di sini kita bisa melihat sedikit rincian sistem. Ya, sayang sekali di sini prosesor saya adalah i5, jadi belum mencakupi ya. Sedangkan untuk RAM di sini pas-pasan banget. Tapi saya sudah memiliki Windows 10 64 bit. Nah, teman-teman, di sini juga saya mau sedikit menyarankan, ini saja sebenarnya saya punya RAM itu 8 GB, tapi yang terpakai hanya 7,89 GB, karena sisanya dipakai untuk booting. Kalau misalnya teman-teman pakai yang 32 bit, itu bisa lebih rendah, dari 7,89. Oke, dari sini saja saya udah nggak klop nih sama minimumnya, jadi saya tidak akan mencoba untuk menginstal game ini. Nah, tapi buat teman-teman yang memiliki komputer dengan kapasitas yang mencukupi, atau bahkan lebih baik, saya sarankan teman-teman nggak langsung menginstal juga, karena ada beberapa game yang tidak benar-benar menyiapkan semua file untuk game tersebut agar berjalan dengan lancar. Dalam arti kata lain, kalian nggak bisa nih langsung install ini aja dan berharap game itu akan berjalan dengan lancar, karena ada program atau file tambahan yang dibutuhkan. Ya, dimana salah satunya itu adalah DirectX yang akan kita bahas. Oke, langsung saja ke tutorial install DirectX. Ya, teman-teman, di sini saya sudah berada di website Microsoft.com. Buat teman-teman yang mau cari, kalian bisa ke Google, cukup ketik DirectX. Lalu pilih yang ini, Microsoft.com, download DirectX. Maka kalian akan langsung dibawakan ke halaman ini. Saatnya mendownload. Kalian pilih saja bahasanya. Di sini saya memilih bahasa Inggris. Lalu download. Setelah selesai, maka kalian bisa mendapati file ini. Kalian klik 2 kali, akan muncul seperti ini. Pastikan kalian centang bagian ini, supaya bisa next ya. Lalu pada bagian ini, kalian bisa urungkan centangnya. Karena Bing Bar ini semacam search engine seperti Google ya, tapi saya sudah biasa pakai Google. Pokoknya bila kalian merasa ini penting ya, silahkan kalian centang, lalu next. Lalu si DirectX setup ini dia akan mendeteksi DirectX yang kita butuhkan. Tentu saja agar dapat bekerja kita membutuhkan internet yang cukup kuat. Ya, ada dua kemungkinan jika kalian mendapati tampilan seperti ini. Yang pertama, apabila kalian sudah menginstal DirectX sebelumnya dan tidak ada update lagi. Tapi yang kedua, itu bisa saja karena koneksi kalian kurang baik, sehingga setup ini tidak bisa menentukan apakah kalian butuh update atau tidak. Jadi apabila kalian mendapati file missing yang memiliki kode DX atau DLL, itu bisa saja dari sini. Oke, namun di sini saya anggap kalian sudah berhasil ya. Jadi kita cukup klik finish. Dan tidak hanya DirectX saja teman-teman. Di sini saya punya tips tambahan. Jadi masih di website Microsoft, kalian bisa pergi ke Download Center. Lalu kalian pergi ke Developer Tools. Ya, di sini ada urutan 1, 2, 3 hingga 10. Namun di sini saya hanya ingin menyarankan kalian menginstal ini, Microsoft Net Framework 3,5, lalu Visual C++. Untuk Visual C++ nya saya sarankan kalian install sebanyak-banyak ya, bukan berarti berulang kali ya, maksudnya berbeda versi. Seperti ini kan 2015, lalu ini 2012, karena Visual C++ ini artinya lebih banyak, lebih lengkap, dan semakin baik untuk komputer kita. Dan bila kalian mau cek yang mana saja sudah terinstall, kalian bisa pergi ke ini, Windows, klik kanan, lalu bagian
apps, lalu pada bagian search di sini kita cari visual. Ya, seperti yang kalian lihat di sini saya memiliki Microsoft Visual C++ 2008 yang 64 bahkan yang 86 juga, dan bukan hanya versi 2008 tapi juga 2010, 2012, 2013, 2015 hingga 2019. Oke teman-teman, sepertinya hanya itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan pertanyaan Sakazaki Ismail. Oke, terima kasih atas kunjungannya. Apabila kalian memiliki pertanyaan lebih lanjut atau ingin request sesuatu, silahkan di kolom komentar ya. Terima kasih, bye bye.